Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu peserta workshop. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Imade Mudiartana. Saya selaku panitia sekaligus host pada kegiatan workshop ini. Atas Asongkerto Waru Nugraha Ida Sangyang Widiwase, pada pagi yang berbahagia ini, kita sudah diizinkan melakukan kegiatan ini dalam keadaan sehat. Meskipun hari ini pesertanya belum lengkap, nanti mungkin sambil jalan peserta yang lain bisa masuk room. Workshop hari ini merupakan rangkaian kegiatan workshop dan lomba dengan tema menulis pengalaman mengajar guru di masa pandemi. Workshop ini diselenggarakan oleh Yayasan Air Institute Bali. Workshop ini nanti akan dipandu oleh Bapak Eri Krisna Nurhayana sebagai moderator. Mungkin kita tidak asing lagi nama beliau. Beliau adalah seorang guru di Denpasar. Silakan Bapak Eri. Ya, terima kasih Bli Mudi. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita ada pada workshop kita akan bersama seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Igriaris Pidrawan. Alamatnya berasal dari Banjarbaukawan, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang. Nah, berkaitan dengan CV beliau adalah seorang guru di SMA PGRI Amblapura. Karya beliau sangat banyak, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah di tahun 2020 kemarin itu karyanya adalah Sang Guru, yaitu puisi bersama. Kemudian Perempuan Pemuja Batu, itu antologi cerpen 2019. Ulat Bulu di Rahim Ibu, antologi cerpen 2019. Gerubuk, cerita anak tahun 2018. Bidadari Telaga Emas, cerita anak 2017. Ngantiang Hujan, cerpen karya bersama di tahun 2018. Dan Genetik Budaya, puisi karya bersama di tahun 2013. Banyaknya karya beliau mendapatkan penghargaan. Yang pertama, pemenang sayembara penulisan buku tahun 2018, pemenang penulisan cerita anak tahun 2017, juara 1 penulisan esai tahun 2016, juara 1 penulisan cerpen tahun 2014, juara 1 Olimpiade Guru Bahasa Indonesia Provinsi Bali tahun 2018, finalis Olimpiade Guru Bahasa Indonesia tingkat nasional NTB tahun 2018, dan menerima anugerah Acarya Sastra bagi pendidik dari Badan Bahasa Jakarta tahun 2017. Terkait dengan aktivitas beliau dalam mengembangkan diri, beliau bergerak dalam fasilitator gerakan literasi bagi guru SD tahun 2019 dan pengembang forum teater Amblapura. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatur jalannya acara, Bapak Aris Pidrawan akan menyampaikan materi. Selama penyajian, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan. Nanti setelah akhir materi, kita akan buka sesi diskusi setidaknya 1-2 termin. Setiap termin itu ada 3 orang penanya. 1 orang penanya cukup dengan 1 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand atau menulis pertanyaan di dalam kolom komentar. Nah, demikian untuk mempersingkat waktu dan penyelenggaraan ini. Silakan kepada Pak Igriaris Pidrawan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Eri. Namun saya ingin konfirmasi dulu. Teman-teman bisa mendengar suara saya ya? Eri bagaimana? Terdengar ya? Silakan, terdengar Oke. bagus. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan saya pikir ini adalah kegiatan dengan idealisme, sebab ketika teman-teman mungkin tidak punya idealisme, tentu teman-teman tidak akan melaksanakan kegiatan ini.
Eh, pada kesempatan hari ini, saya tidak menjadi guru bagi Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan workshop ini. Saya hanya berbagi cerita, berbagi aktivitas yang pernah saya lakukan berkaitan dengan kegiatan menulis kreatif. Karena pada prinsipnya, kegiatan menulis itu tidak ada gurunya. Ya, tidak ada guru untuk menulis. Menulis ya, menulis itu yang selama ini mungkin saya dapatkan. Oleh karena itulah, hari ini saya tidak memposisikan diri sebagai guru, tetapi sebagai teman rekan diskusi bagi Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya ke materi. Baik, diskusi kita hari ini berkaitan dengan menulis kreatif, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Sebab panitia sudah merancang sebuah kegiatan. Satu adalah kegiatan workshop, kemudian yang kedua adalah kegiatan lomba. Jadi kegiatan workshop ini sebisa mungkin akan diarahkan untuk kegiatan lomba, sehingga Bapak Ibu yang terlibat dalam kegiatan workshop ini juga ikut serta dalam kegiatan lomba untuk menghasilkan karya. Nah, tadi saya sudah mendapat WA dari panitia, dari Eri, bahwa naskah Bapak Ibu misalnya masuk kategori sekitar 20 naskah itu akan dibukukan. Jadi akan ada ISBN dan mudah-mudahan setelah dibukukan bisa bermanfaat bagi halayak, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa bagikan kepada teman-teman sebagai sebuah motivasi agar kegiatan literasi, utamanya kegiatan menulis kreatif ini bisa dilaksanakan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Gede Aris Pindrawan, saya berasal dari Amlapura, dari Karangasem. Saya bertugas di SMA PGRI 1 Amlapura, seorang pengajar. Email saya pindrawan@gmail.com, kemudian WA saya lah 085638507070. Jadi jika Bapak Ibu mungkin ingin diskusi berkaitan dengan kegiatan literasi, menulis kreatif, termasuk juga kegiatan-kegiatan teater, karena memang kebetulan di Amlapura saya punya forum namanya Forum Teater Amlapura. Dan biasanya kalau tidak pandemi, kita sudah melaksanakan beragam kegiatan pementasan. Dan kali ini berkaitan dengan menulis kreatif, saya tidak menyampaikan teori Bapak Ibu. Ini hanya panduan bagi saya, sehingga saya bisa menyampaikan buah pikiran saya, ataupun pengalaman, ataupun cerita, sehingga proses menyampaikannya lebih terstruktur. Dan tentu saya yakin ketika kita berbicara tentang teori, mungkin Bapak Ibu jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya. Ya. Kita akan awali melalui menulis kreatif, Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang menulis kreatif, tentu ada menulis tidak kreatif. Ya, mungkin begitu pertanyaan, tapi tidak demikian Bapak Ibu. Pada prinsipnya, semua tulisan itu adalah daya kreatif. Sebab kalau seorang tidak kreatif, tentu orang bersangkutan tidak akan menghasilkan sebuah tulisan. Hanya saja ketika kita masuk ke dalam dunia menulis kreatif, maka sisi ide dan pembahasan yang lebih ditonjolkan. Ya, menulis kreatif itu adalah sebuah sikap, Bapak Ibu. Sebuah sikap agar aktif menulis. Itu yang pertama. Kemudian menulis kreatif adalah sebuah pengendalian pikiran-pikiran kreatif menjadi sebuah tulisan. Tentu Bapak Ibu punya pikiran-pikiran kreatif, punya gagasan-gagasan kreatif, tetapi ketika gagasan-gagasan itu tidak terakumulasi menjadi sebuah tulisan, maka gagasan itu ya sebatas gagasan. Tentu tidak akan memiliki peran, tidak akan memiliki fungsi yang baik kepada orang lain. Menulis kreatif itu adalah upaya menuangkan gagasan yang tidak biasa ke dalam tulisan yang berbeda. Ya, Bapak Ibu punya gagasan-gagasan yang menarik, yang luar biasa, tetapi ketika gagasan itu misalnya masih disampaikan dengan tulisan yang biasa, ya sekedar ditulis biasa, maka belum bisa dinyatakan sebagai menulis kreatif. Dan menulis kreatif itu adalah upaya menyampaikan gagasan dengan bahasa yang imajinatif dan ekspresif. Begitu Bapak Ibu. Itu beberapa poin yang
dapat saya tangkap ketika misalnya saya diskusi bersama dengan teman-teman penulis, diskusi bersama dengan teman-teman sastrawan berkaitan dengan kegiatan menulis kreatif. Nah, ketika kita berbicara tentang jenis tulisan kreatif, mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengetahui ini ada tulisan sastra dan ada non-sastra. Ya, sastra misalnya puisi, cerpen, novel, drama, ini termasuk tulisan kreatif bidang sastra. Nah, kemudian tulisan kreatif bidang non-sastra, ada berita kisah, ada memoir, ada esai imajinatif. Nah, berita kisah ini sih juga sering disebut sebagai pitches, merupakan berita. Artinya di dalamnya ada unsur berita 5W plus 1H, tetapi dirancang, ditulis dengan gaya yang khas. Gaya penulisannya cenderung seperti sebuah prosa, seperti sebuah cerpen, tetapi unsur-unsur berita di dalamnya tetap menonjol. Nah, berikutnya tulisan kreatif non-sastra ada memoir. Tentu ketika Bapak Ibu melaksanakan ada aktivitas, ada peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu alami, ada hal-hal menarik yang Bapak Ibu alami, dan ketika hal-hal menarik itu disusun menjadi sebuah tulisan, maka akan menjadi sebuah memoir sederhana. Dan yang terakhir ada esai imajinatif Bapak Ibu. Esai imajinatif ini merupakan sebuah istilah yang saya temukan ketika saya diskusi dengan seorang teman. Saya membaca sebuah cerpen, tetapi kalau kita berbicara tentang struktur cerpen itu, ada bagian-bagian yang hilang. Misalnya alur tidak ditonjolkan, kemudian sisi latar tidak ditonjolkan. Lebih banyak menonjolkan penokohan dan pandangan-pandangan tokoh itu terhadap suatu peristiwa. Kemudian teman saya menyampaikan, oh inilah yang disebut sebagai esai imajinatif sebenarnya. Kalau kita bertolak pada esai misalnya, esai itu kan pandangan, kemudian pandangan itu kita berikan penjelasan. Begitu juga esai imajinatif. Esai imajinatif itu adalah sebuah pandangan penulis, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang menyerupai sebuah prosa. Nah, mengapa tulisan kreatif non-sastra berkaitan dengan berita kisah, memoir, dan esai imajinatif saya lebih tekankan kepada Bapak Ibu, karena kaitannya dengan lomba Bapak Ibu. Lomba, kalau tidak salah temanya itu adalah menulis pengalaman mengajar di masa pandemi, yang ditulis dengan gaya penulisan naratif deskriptif. Nah, ketika kita bertolak pada tema dan dasar penulisannya, maka tulisan kreatif yang bisa dihasilkan, ya berita kisah, memoir, esai imajinatif. Tentu puisi, cerpen, novel, drama juga berpijak pada pengalaman penulisnya. Tetapi puisi, cerpen, novel, drama ini jauh imajinatif, di mana ada unsur-unsur hayalan di dalamnya, sehingga nanti tidak muat pada tema gitu. Sebab temanya adalah menulis pengalaman mengajar di masa pandemi. Oleh karena itulah ketika tema ini kita tulis dengan gaya penulisan naratif deskriptif, maka jatuhnya nanti adalah berita kisah, memoir, dan esai imajinatif. Jadi itu sedikit berkaitan dengan jenis tulisan kreatif Bapak Ibu. Dan poin berikutnya, yang sering menjadi pertanyaan ketika misalnya saya mengikuti sebuah workshop atau diskusi bersama dengan teman-teman adalah ide. Ide dalam menulis kreatif. Ya, termasuk ketika kemarin saya mengikuti sebuah workshop tentang penulisan kreatif bersama dengan beberapa penulis lain. Pertanyaan-pertanyaan tentang ide ini juga muncul. Pertanyaan yang sering muncul itu adalah ketika saya ingin menulis, saya tidak punya ide. Apa yang harus saya lakukan? Nah, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang ide, itu ada banyak sumber ide. Ketika misalnya Bapak Ibu menonton televisi, kemudian ada peristiwa, ada cerita, itu sumber ide. Ketika misalnya kita jalan-jalan, kemudian kita menemukan suatu peristiwa, atau kita menemukan suatu wujud yang menarik, yang aneh, itu juga ide. Ketika misalnya kita ngobrol bersama teman-teman, kemudian kita mempercakapkan sesuatu, itu juga ide. Ya. Ketika kita berbicara tentang menulis kreatif, Bapak Ibu, maka ide yang harus kita tampilkan adalah ide yang menarik.
ide yang menarik itu ide yang seperti apa? Ya, ide yang menarik itu adalah sebuah ide yang memberikan gambaran tentang cara berpikir yang berbeda. Artinya berbeda dari yang lain. Selain cara berpikir yang berbeda, mungkin kita mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Maka itu akan melahirkan ide yang menarik. Nah, ada satu kata misalnya yang saya temukan kemarin ketika saya diskusi berkaitan dengan penulisan kreatif, bahwa untuk menulis kreatif, kita harus memiliki ide-ide yang gila. Ya, tentu kita tidak harus menjadi gila seperti itu. Tetapi ide gila yang dimaksud ini adalah ide-ide yang memang tidak biasa. Ya, mungkin tidak banyak diambil oleh orang lain dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, sebuah ide itu akan menjadi menarik ketika ide itu bersifat humanis, mampu menyentuh pembacanya. Nah, itu berkaitan dengan konsep ide yang menarik Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan contohkan beberapa ide, mohon maaf, yang menurut saya menarik, ya. Sehingga dari ide inilah lahir sebuah tulisan. Nah, misalnya saja cerita tentang seorang pengunjung perpustakaan yang berubah menjadi anjing. Nah, mengapa ide ini muncul? Sebab suatu ketika saya datang ke perpustakaan, nah kemudian di perpustakaan itu saya melihat seekor anjing yang masuk ke perpustakaan, kemudian berdiri di antara rak-rak buku. Anjing itu adalah anjing yang kurus, kurap. Kemudian saya memposisikan diri saya, waduh ini menjijikkan sekali. Di sebuah ruang perpustakaan yang menurut saya misalnya keramat karena terdapat buku-buku yang luar biasa. Kemudian ada seekor anjing masuk, anjing kudisan, kemudian kurus, menjijikkan. Nah itu pikiran yang muncul. Sehingga melalui ide ini muncul sebuah tulisan dalam bentuk cerpen. Saya melahirkan sebuah tulisan yang bercerita tentang seorang laki-laki datang ke perpustakaan, kemudian dia melihat seekor anjing. Pada saat itu dia ingin muntah dan benar-benar muntah beberapa menit kemudian. Dan pada saat dia muntah tiba-tiba saja kulitnya terkelupas dan tanpa sadar dia sendiri yang menjadi seekor anjing. Nah, apakah ini sebuah cerita yang benar-benar terjadi? Ada peristiwa yang mempengaruhi ide, tetapi saya kombinasikan dengan imajinasi-imajinasi. Sehingga lahirnya sebuah cerpen. Dan ini kan sebuah metafora sebenarnya untuk memberikan gambaran berkaitan dengan seseorang yang misalnya sudah merasa pintar karena sudah membaca banyak buku, banyak gelar, dan lain sebagainya. Tetapi tidak lebih banyak menyampaikan hoak, lebih banyak menyampaikan kebohongan, dan seterusnya. Sehingga saya metaforakan menjadi seekor anjing. Itu. Misalnya cerita yang lain. Cerita tentang seorang laki-laki yang merasa telah menghamili seekor babi. Ya. Kalau yang pertama, saya mendapatkan ide itu berdasarkan peristiwa sekitar yang saya lihat. Kemudian yang kedua, cerita tentang seorang laki-laki yang merasa telah menghamili seekor babi. Ini saya memperoleh ide berdasarkan bacaan orang lain. Kalau tidak salah, ini termuat dalam sebuah cerpen karya Putu Supartike. Cerita tentang seorang laki-laki yang merasa telah mengambil seekor babi. Dia suka menonton film dewasa, kemudian karena terlalu sering menonton film dewasa, dia terobsesi ingin menjentubuhi seseorang, tetapi karena tidak ada perempuan, maka dia menjentubuhi seekor babi. Nah, dari cerita-cerita ini, saya punya atau muncul ide baru berkaitan dengan hal itu. Oke, saya cerita kembali Bapak Ibu berkaitan dengan cerita seorang perempuan yang selalu menjajakan dirinya kepada setiap lelaki hanya untuk mengetahui pemerkosanya di masa lalu. Nah, ini adalah sebuah cerpen di mana ide muncul ketika saya menemukan sebuah kata yang menurut saya, wah ini menarik. Kata yang muncul itu adalah bangkung buang. Ya, suatu ketika saat saya ke kampung, kemudian ibu saya membawa kaung untuk apa ya? Untuk dikawinkan dengan bangkung yang ada di rumah saya, babi betina yang ada di rumah saya. Kemudian saya mendengarkan istilah bangkung buang. Nah, dari sana muncul sebuah ide untuk menulis sebuah cerpen.
Nah, dan cerpen itu bercerita tentang seorang perempuan yang selalu menjajakan dirinya kepada setiap lelaki hanya di masa lalu, karena di masa lalu dia diperkosa oleh seorang lelaki dan dia tidak tahu siapa itu. Ya, maka dia mengorbankan dirinya untuk melakukan itu. Dan kebetulan ini termuat di dalam kumpulan cerpen Perempuan Pemuja Batu. Yang lain misalnya, cerita seorang gadis yang ketakutan menatap mata bapaknya, sebab setiap kali menatap bapaknya, ia seperti masuk ke dalam mata itu, lalu menjadi tubuh ibunya di masa lalu yang penuh dengan siksaan dan kekerasan. Nah, mengapa muncul tulisan seperti ini? Ini diawali dari sebuah cerita siswa saya. Ya, dia adalah seorang anak tiri. Dia takut sekali dengan bapaknya. Ketika misalnya dia minta uang untuk SPP, dia tidak berani. Kemudian dia pulang agak sore, dia tidak berani. Dan seterusnya. Mengapa dia tidak berani? Ya, karena bapaknya adalah seorang bapak yang galak. Gitu. Sedangkan bapaknya sudah menikah dengan orang lain, ibunya sudah meninggal. Jadi berdasarkan peristiwa dan cerita siswa saya ini, saya menulis. Kemudian saya kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman lain, cerita-cerita lain, sehingga lahirlah sebuah cerpen yang bercerita tentang seorang gadis yang ketakutan menatap mata bapaknya, sebab setiap kali menatap bapaknya ya seperti masuk ke dalam mata itu, lalu menjadi tubuh ibunya di masa lalu yang penuh dengan siksaan dan kekerasan. Nah, yang lain misalnya, kisah seorang guru yang sedih karena mendapat hadiah sepeda motor menggantikan sepeda ontel yang selama ini dibawanya ke sekolah. Kalau kita berbandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang tadi atau cerita-cerita yang tadi, mungkin cerita ini biasa, gitu. Tidak imajinatif, tidak ekspresif. Tetapi kalau kita analisis, cerita ini adalah cerita yang humanis. Ya, ini adalah sebuah berita kisah, pitches yang ditulis oleh seorang siswa. Ya, mengapa saya anggap ini menarik? Ya, karena ini sifatnya humanis, menyentuh sekali. Seseorang jika diberikan hadiah, apalagi sepeda motor yang mewah sebagai sebuah apresiasi atas prestasinya yang selama ini sudah sekian tahun menjadi seorang guru di sekolah swasta, diberikan sepeda motor sebagai sebuah hadiah itu kan luar biasa, kebanggaan. Tetapi bagi guru ini, sepeda motor itu telah membuatnya dia sedih. Mengapa demikian? Tentu karena sepeda ontel yang selama ini bertahun-tahun digunakan untuk berangkat sekolah itu punya kisah-kisah yang menarik. Punya kisah gembira saat dia menjadi guru. Punya kisah sedih misalnya pada saat dia menjadi guru dengan bayaran atau dengan honor yang sedikit, tetapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat banyak. Jadi, tentu Bapak Ibu juga punya peristiwa-peristiwa yang menarik ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Dan saya yakin itu bisa menjadi sebuah ide nantinya. Oke, baik, saya akan ceritakan yang lain misalnya Bapak Ibu. Kisah seorang guru yang berpetualang dari satu bukit ke bukit lain untuk mengunjungi murid-muridnya. Nah, ini adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang siswa. Ya, ini saya yakin karena siswa ini terinspirasi oleh sebuah berita. Terinspirasi oleh sebuah berita, ada berita yang menginformasikan ada guru karena terkendala internet, terkendala handphone, dan seterusnya, maka guru itu mengunjungi setiap siswa yang ada di pelosok untuk belajar. Jadi ini kan kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah yang menyentuh, ya, yang bisa menjadi bahan sebuah tulisan. Nah, misalnya ini, kisah seorang guru yang duduk merenung di bawah pohon ketapang di halaman sekolah, mengamati gugurnya daun ketapang. Kemudian gugurnya daun ketapang itu sebagai metafor gugurnya semangat belajar siswa karena pandemi. Ya. Jadi, di mana ide itu bisa ada? Ya, ide itu bisa ada misalnya ketika Bapak Ibu yang sekarang berada di sekolah, kemudian duduk di halaman, pembelajaran tidak berlangsung tatap muka karena pandemi. Dan proses pembelajaran online ini adalah proses pembelajaran yang menurut Bapak Ibu tidak pas, tidak relevan. Apalagi misalnya untuk tingkat SD, di mana tingkat SD itu masih pada konsep pemahaman materi dasar dan peningkatan karakter. Jadi pembelajaran online itu tidak masuk ke dalamnya. Sehingga Bapak Ibu memetaforkan ini
Bapak Ibu memetaforkan atau memperbandingkan ketapang yang gugur, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu sebagai siswa yang benar-benar dalam proses pembelajaran kali ini tidak mendapatkan apa-apa dari proses itu. Gitu. Mungkin bisa diperbandingkan seperti itu. Itu adalah proses mendapatkan ide dari peristiwa yang dialami. Nah, kalau saya, ya, selain cerita-cerita yang tadi, ada beberapa trik yang saya lakukan untuk mendapatkan sebuah ide cerita ya, atau ide tulisan, Bapak Ibu. Ya, misalnya memulai dari judul menuju cerita. Ya, ketika misalnya saya menulis cerpen Kaung Bedolot, itu judul dulu ada, Kaung Bedolot. Ya, Kaung Bedolot, wah ini menarik. Kemudian saya lakukan analisis, kemudian saya lakukan pemahaman istilah, Kaung Bedolot artinya apa? Nah, kemudian saya menemukan konflik di dalamnya. Saya gabungkan, saya tambahkan dengan pengalaman-pengalaman cerita lain yang pernah saya dengar, kemudian saya rangkai menjadi sebuah cerita. Nah, oleh karena itulah, yang sering saya lakukan, mungkin bisa Bapak Ibu tiru adalah melakukan dokumentasi judul. Ya, misalnya Kaung Bedolot, karena menarik istilah ini, saya tulis Bangkung Buang, Cerong-Cerong Polo, Suki, dualisme. Dulu ketika mahasiswa sering sekali saya dengar kata dualisme. Wah, ini apa artinya dualisme? Gitu. Kemudian senja di kedalaman mata anakku. Ini kebetulan beberapa hari, beberapa minggu yang lalu saya senang sekali menulis senja, kemudian saya gabungkan menjadi senja di kedalaman mata anakku. Nah, dari sinilah muncul tulisan. Jadi itu, saya sering melakukan kegiatan menulis yang diawali dari sebuah judul. Berikutnya mungkin trik yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi ini trik pengalaman menulis, bukan sebuah teori. Dan Bapak Ibu bisa mungkin tambahkan, bisa kurangi, atau bisa tidak Bapak Ibu pakai sama sekali. Yaitu memulai dari peristiwa menuju cerita. Ya. Oke, mungkin prosesnya begini. Ketika cerpen keris itu muncul, ya, saya mendengar, ya, mendengar sebuah peristiwa, ada seorang perempuan yang menikah dengan keris. Ya. Wah, kok bisa seperti itu? Gitu. Kemudian saya bertanya-tanya, saya pahami peristiwa itu, kemudian saya tentukan satu titik menarik dalam cerita itu. Nah, kemudian saya rangkai menjadi sebuah cerita, saya buat cerita mengalir begitu saja, dan pada akhirnya terangkai menjadi sebuah cerita. Jadi memulai dari peristiwa menuju cerita. Oleh karena itulah saya sering membuat daftar peristiwa, misalnya peristiwa seorang ibu yang kasepekang, peristiwa nyentane, stigma negatif tentang janda, memunculkan sebuah tulisan atau cerpen judulnya adalah Tangis Seorang Baluan. Kemudian referendum Timor Timur, saya membaca kembali referendum Timor Timur pada tahun 1998 dan 1999. Ada banyak cerita-cerita menarik di sana. Kemudian kebetulan ada seorang tetangga yang bertugas sebagai anggota TNI, pernah bertugas di sana, kemudian bercerita tentang situasi itu. Dan pada akhirnya melalui peristiwa itu, melalui cerita itu, saya bisa melahirkan sebuah cerpen. Judul cerpennya adalah Janji Laut Atapupu. Bercerita tentang seorang perempuan yang jatuh cinta dengan seorang tentara, tetapi tentara itu balik ke Bali, dan tentara itu berjanji suatu saat akan berkunjung ke Timur-Timur lagi, atau ke Timur Leste sekarang, dan mereka berjanji bertemu di Pantai Atapupu, sehingga judulnya adalah Janji Laut Atapupu. Mengapa bisa melahirkan cerpen begitu misalnya? Ya karena ada peristiwa yang melatar belakang itu, dan saya menangkap ide dari peristiwa itu. Kemudian peristiwa pernikahan sesama jenis. Ya, saya membaca sebuah artikel berkaitan dengan ini tentang LGBT, kemudian saya melahirkan sebuah tulisan judulnya Aib. Kemudian ada peristiwa pedofilia beberapa tahun silam. Ada pernyataan yang sangat menarik. Misalnya, bagaimana kalau seorang pelaku pedofilia itu dipasangi chip di tubuhnya.
Kemudian saya melahirkan sebuah tulisan atau cerpen judulnya adalah Chip dan bayangan-bayangan yang memburu. Atau peristiwa tentang seorang siswa yang bekerja memarut kelapa untuk membeli HP agar bisa belajar online. Nah, ini peristiwa yang saya lihat langsung. Ada siswa yang pada bulan pertama ketika pandemi, dia tidak bisa mengikuti proses pembelajaran karena dia tidak memiliki handphone Android. Oleh karena itulah dia bekerja. Karena orang tuanya juga tidak cukup mampu, dia bekerja memarut kelapa selama hampir 2 bulan, dan selama 2 bulan itu dia kumpulkan uangnya dan dia belikan HP, sehingga proses pembelajaran bisa dilaksanakan secara online. Jadi ini adalah peristiwa yang mungkin Bapak, Ibu, atau kita bersama-sama bisa kembangkan menjadi sebuah tulisan. Bisa nanti cerpen kalau saya, bisa juga menjadi berita kisah, bisa juga menjadi sebuah memoir jika ya ibu sendiri yang merasakan, atau bisa juga menjadi sebuah esai imajinatif di mana Bapak Ibu memberikan pandangan-pandangan, memberikan kritikan, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang lebih ekspresif. Baik, itu menemukan ide. Berikutnya, ide juga bisa ditemukan memulai dari tema menuju ke cerita, Bapak Ibu. Ya, nah. Dalam konteks lomba yang akan Bapak Ibu ikuti, mungkin pola ini bisa dijadikan alternatif dibandingkan dengan pola yang lain. Memulai dari tema menuju ke cerita. Misalnya tema umum. Apa tema umum yang ada dalam kegiatan lomba itu? Misalnya tema umumnya adalah pengalaman mengajar di masa pandemi. Kemudian pilih kisah, atau pilih tokoh, atau pilih latar yang berkaitan dengan tema itu yang menarik. Ya, misalnya berkaitan dengan tema itu ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah itu contoh saja adalah tentang seorang guru, dia harus mengajar dari rumah secara online karena jarak ke sekolah sangat jauh, tetapi di rumahnya hanya ada satu tempat agar dia bisa melaksanakan pembelajaran online, dan tempat itu ada di bukit. Maka guru itu ke bukit untuk mendapatkan sinyal dan bisa melaksanakan kegiatan belajar online. Jadi dari tema, Ibu bisa menggali kisah, bisa menggali tokoh, dan seterusnya. Kemudian ambil sisi-sisi yang menarik, kemudian Ibu rangkai. Bisa dirangkai menjadi sebuah cerita cerpen, bisa dirangkai menjadi sebuah cerita yang pada akhirnya mengarah kepada berita kisah, kemudian bisa dirangkai menjadi sebuah memoir singkat. Jadi Bapak Ibu bisa ceritakan pengalaman Bapak Ibu secara detail dan kronologis, atau Bapak Ibu bisa memberikan kritik berkaitan dengan proses pembelajaran online di masa pandemi ini, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang khas. Ya, berikutnya memulai dari cerita menuju cerita. Bapak Ibu atau saya memang sering melihat ada sebuah tulisan yang idenya muncul dari tulisan orang lain. Oke, misalnya saja ada sebuah tulisan atau cerpen, Tiga Pertapa karya Leo Tolstoy. Ya. Ini menginspirasi munculnya tulisan Dodolit Bread karya Seno Gumira Adjidharma. Ketika seseorang atau saya misalnya sudah membaca Tiga Pertapa, kemudian Dodolit Bread ini muncul di Kompas, bahkan meraih cerpen pilihan terbaik Kompas, saya bisa tahu bahwa ini dari Tiga Pertapa, dari sisi alurnya. Atau misalnya yang heboh kemarin, itu adalah sebuah tulisan kisah cinta perempuan pria semayat, karya Agus Nur. Kalau saya anggap ini menginspirasi cerpen karya Budi Setiawan, Lelaki Penggali Kubur. Ya. Kalau Agus Nur ini kalau tidak salah muncul di Kompas, termuat di Kompas, Lelaki Penggali Kubur ini munculnya di Jawa Pos atau Republika ya, saya agak lupa. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya ingin mengikuti pola ini, hati-hati. Mengapa demikian? Karena bisa dianggap plagiat. Bahkan kisah cinta perempuan pria semayat yang dianggap menginspirasi Lelaki Penggali Kubur karya Budi Setiawan ini disomasi oleh Agus Nur. Ya.
Kemudian Budi Setiawan ini menyampaikan permohonan maaf dan dia mengakui bahwa selama ini memplagiat apa yang sudah dilakukan oleh karya Agus Nur itu. Ya, lelaki penggali kubur bercerita tentang lelaki, kisah cinta perempuan pria semayat bercerita tentang perempuan. Jadi diganti jenis kelaminnya saja, diganti judulnya saja, alurnya sama, latarnya rada-rada mirip. Nah, kemudian ketika misalnya Bapak Ibu ingin memulai sebuah cerita didasarkan pada tulisan orang lain, pola yang dilakukan oleh Seno Gumira Aji Dharma ini mungkin bisa diadopsi. Seno Gumira Aji Dharma ketika menulis Dodolit Bread, pada bagian akhir mengakui bahwa dia terinspirasi dari tulisan-tulisan orang lain yang sejenis berkaitan dengan keagamaan dan seterusnya. Mungkin pola-pola itu bisa dilakukan. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ketika kita tadi sudah berbicara tentang ide, mengapa ide ini penting saya jelaskan panjang lebar, sebab dalam proses penulisan kreatif, ide itu penting. Dan ide itu tidak boleh biasa, tetapi ide yang sangat menarik. Ide yang dalam tanda kutip oleh Mbok Sonia itu dianggap sebagai sesuatu yang gila. Mengapa gila? Karena ketika Mbok Sonia menulis Burning Heart, dia melakukan atau membakar rambutnya. Sehingga dia bisa merasakan, dia bisa melihat secara langsung. Ternyata menurut Bu Sonia, rambut itu adalah komponen dalam tubuh yang paling terakhir terbakar. Oleh karena itulah muncul filosofi dan seterusnya. Ya, oleh karena itulah menurut Mbok Sonia, ide itu ya harus gila gitu. Baik, berikutnya berkaitan dengan gaya penulisan. Penulisan kreatif itu memiliki gaya penulisan yang imajinatif, ekspresif, berupaya menghadirkan nuansa perasaan dalam tulisan, berupaya melibatkan diri pembaca dalam tulisan. Nah, oleh karena itulah kaitannya dengan lomba yang mungkin Bapak Ibu akan ikuti agar alur, tokoh, dan setting memiliki peranan sangat penting. Alur, tokoh, dan setting memiliki peranan yang sangat penting. Alur adalah cahaya bagi pembaca, tokoh adalah kepribadian cerita, lokasi ibarat wajah bagi cerita. Kombinasi ketiganya akan membuat kisah itu hidup dalam relung-relung ingatan pembaca. Nah, maka Bapak Ibu, kaitannya dengan lomba yang mungkin Bapak Ibu akan ikuti, yaitu menulis pengalaman mengajar di masa pandemi, pengalaman itu, ya, pengalaman Bapak Ibu, itu sebaiknya dikisahkan, diceritakan. Nah, dalam pengisahan itu tentu ada tokoh, ada alur, dan ada latar, sehingga tulisan Bapak Ibu benar-benar memiliki nuansa yang kreatif di dalamnya. Nah, lanjut sedikit Bapak Ibu. Untuk pertemuan hari ini, saya hanya membicarakan 2 poin. Yang pertama tentang cara menemukan ide, kemudian yang kedua adalah tentang gaya penulisan, penulisan kreatif. Kemudian poin-poin berikutnya, teori-teori berikutnya atau cerita-cerita berikutnya, kita akan laksanakan pada pertemuan berikutnya di Google Classroom. Namun sesuai dengan permintaan panitia, saya sampaikan sedikit tentang kriteria penilaian lomba karena kebetulan saya diberi kepercayaan juga sebagai juri lombanya bersama dengan 2 penulis lain. Nah, kriteria penilaian lomba menulis pengalaman mengajar di masa pandemi, Bapak Ibu, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan panitia, bentuknya naratif. Naratif itu adalah pengisahan peristiwa secara kronologis dan atau deskriptif. Artinya naratif bisa, deskriptif bisa, atau kombinasi keduanya. Deskriptif itu penggambaran secara detail, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengecap. Artinya pembaca itu seolah-olah terlibat panca inderanya atas apa yang sudah ditulis. Bisa berupa berita kisah, ya. Berita kisah ini berita, ya, karya jurnalistik. Tetapi informasi yang disampaikan dalam berita itu dikemas dengan gaya penulisan yang khas, menyerupai sebuah prosa penulisannya. Tapi informasi yang disampaikan bukanlah informasi yang imajinatif,
bukan sesuatu yang subjektif, tetapi informasi yang memang real, termuat, ada. Bisa juga ditulis dalam bentuk memoir sederhana. Memoir ini mungkin kisah hidup, ya. Karena lombanya adalah pengalaman mengajar masa pandemi, mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan tentang kisah Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu selama mengajar pada masa pandemi, dari awal masa pandemi sampai bulan ini, dalam 6 bulan atau 4 bulan yang sudah berjalan. Atau kalau Bapak Ibu misalnya tidak menulis dalam bentuk berita kisah, tidak menulis dalam memoir sederhana, Bapak Ibu bisa menulis dalam esai yang sifatnya imajinatif. Esai imajinatif itu esai, ya. Mungkin selama ini kita mendengar ada esai yang populer, ilmiah, dan esai imajinatif ini sama. Konsepnya adalah memberikan pandangan, memberikan gagasan, memberikan kritik, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang lebih imajinatif. Panjang karyanya itu 800 sampai 1000 kata, Bapak Ibu. Dan karyanya harus orisinil, bukan saduran, bukan dekonstruksi, dan bukan plagiat. Ya. Dekonstruksi artinya ada sebuah cerita, kemudian cerita itu Bapak Ibu hanya kembangkan ulang. Gitu. Jadi dalam konsep lomba ini, panitia tidak memperbolehkan hal-hal seperti itu. Dan berikutnya berkaitan dengan kriteria penilaian. Ada 4 poin yang dinilai oleh Dewan Juri. Saya bersama dengan 2 dewan juri yang lain yang memang sudah berkompeten dalam dunia tulis-menulis. Ada tema, ada gagasan, ada gaya penulisan, dan kaidah kebahasaan. Gagasan dan gaya penulisan ini punya porsi nilai yang lebih dibandingkan dengan tema dan kaidah kebahasaan. Karena pada prinsipnya ketika kita menulis kreatif, maka gagasan dan gaya penulisan adalah 2 hal yang sangat penting. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan di Zoom meeting ini. Kegiatan diskusi saya serahkan ke Erik Trisna selaku moderator untuk merancang kegiatan diskusi berikutnya. Terima kasih.